Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Kakakku sudah mati. Cucuku juga sudah mati. Ye Wuji berkata dengan sedih, Zen Kehan, bisakah kamu memberitahuku bagaimana mereka mati? Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa dibunuh oleh Suan Yuanrou? Zen Kehan memandang ayah dan putranya yang menangis, dan berkata dengan jujur, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dalam pertempuran ini dengan Suan Yuan Xiancheng, tidak hanya Tuan Kota Muda, tetapi juga Ye Wumen meninggal, dan bahkan Jenderal Marsekal Hu Xiao dari kota kita mati. Ayah dan anak Long Xiaolin, dan 200 juta tentara kota terbengkalai juga musnah. Kali ini, dari 80 juta prajuritku di Meteor Xiancheng, hanya satu letnan yang melarikan diri. Dia memberitahuku. Mendengar ini, Ye Wuji menangis dengan sakit kepala, saudaraku, cucuku. Suan Yuanrou, aku harus membunuhmu, aku harus membunuhmu. Ayah, orang tidak bisa kembali dari kematian, jangan terlalu sedih. Ye Longyun menahan rasa sakit karena kehilangan putranya, menghibur Ye Wuji. Setelah waktu yang lama, emosi sedih ayah dan anak itu berangsur-angsur menjadi tenang. Mata Ye Longyun merah, air mata mengalir, dan dia bertanya, Saudara Zhengxian, Anda Meteor Xiancheng, bukankah Anda tidak pernah membunuh makhluk abadi yang lebih rendah? Bagaimana Anda bisa membiarkan Jenderal Hu Xiao, memimpin 80 juta tentara abadi, untuk membantu Long Xiaolin kali ini? Oh, Zen Kehan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kakak naga, kamu tahu, aku memperlakukanmu seperti saudara, dan hubungan kita seperti saudara. Ketika aku mendengar bahwa Ye Jian juga pergi untuk membantu Long Xiaolin, aku menggendong penguasa kota, mengirim Jenderal Marsekal Hu Xiao untuk melindungi putramu. Karena saya telah menerima informasi yang dapat dipercaya sebelumnya, kekuatan Suan Yuanrou telah meningkat pesat, jadi saya tidak khawatir tentang putra Anda. Beginilah cara Marsekal Hu Xiao dikirim. Zen Kehan tahu bahwa Ye Longyun tidak tahu bahwa cakar naga adalah masalah putranya sendiri. Oleh karena itu, tujuan dari omong kosongnya adalah untuk membuat Ye Longyun berutang budi padanya. Saudara Xian, kamu punya hati. Ye Longyun berkata dengan penuh rasa terima kasih dengan matanya, kalau begitu Zenji, apakah kamu dalam masalah, saudara Xian? Mendengar ini, Zen Kehan tampak seperti telah dianiaya oleh langit. Oh, untuk ini, Zenji hampir membunuhku, dan akhirnya mengusirku dari Meteor City. Dia tidak punya hati nurani. Setelah mendengar ini, Ye Longyun penuh dengan permintaan maaf kepada Zen Kehan, dan segera berkata, saudara yang berbudi luhur, Meteor Xiancheng tidak akan mentolerir Anda, untuk saudara saya. Mulai sekarang, kamu akan menetap di Longyun Xianchengku. Jika waktunya tepat di masa depan, kamu akan menjadi wakil penguasa kota Longyun Xianchengku. Zen Kehan mengangguk dan berkata, saudara yang berbudi luhur itu lebih buruk daripada bersikap hormat. Ye Longyun tahu bahwa, seperti dirinya, Zen Kehan adalah pembangkit tenaga listrik dari kerajaan ke-12. Pada saat ini, dia tertarik padanya, dan kemudian kota abadi Longyun miliknya akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Ye Wuji menghadap Ye Longyun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Suan Yuanrou harus mati. Untuk ayahku, aku secara pribadi akan memimpin pasukan untuk melawan kota abadi Suan Yuan dan membunuhnya. Ye Sangxian tidak cemas. Zen Kehan mengerutkan kening dan berkata, ketika menyerang Suan Yuan Xiancheng, ada total 5 pusat kekuatan kerajaan kaisar. Di antara mereka, Long Xiaolin dan Hu Xiao Grand Marshal adalah kerajaan kaisar ke-12 dan dibunuh oleh Suan Yuanrou. Naik, saya khawatir ketika Anda pergi, jika Suan Yuanrou juga merupakan pembangkit tenaga listrik di ranah kaisar, itu tidak akan baik untuk Anda. Ye Longyun bergema, ayah, saudara Zen Xian benar. Setelah itu, Ye Longyun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, ayah, Cheng Qingtian, penguasa kota abadi Qingtian, dipromosikan ke ranah kaisar pertama 3 tahun lalu dan mengadakan perjamuan besar, dan anak itu juga pergi untuk berpartisipasi. Cheng Qingtian memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan ayahnya, mengapa kamu tidak pergi ke kota abadi Qingtian dan biarkan dia membantu? Akibatnya, kota abadi Suan Yuan akan dihancurkan, dan kami baru saja membalaskan dendam Suan Yuan. Setelah mendengar ini, Ye Wuji mengangguk, oke, ayo berangkat ke kota abadi langit besar untuk ayahku. Setelah Ye Wuji pergi, Zen Kehan berkata lagi, Tuan Kota,
kota yang ditinggalkan adalah tanah berharga pertanda geomantik. Jika kota-kota abadi lainnya mengetahui bahwa Long Xiaolin sudah mati, saya khawatir para penguasa kota itu akan menyerang kota yang ditinggalkan untuk memperluas pengaruh mereka. Sangat mungkin bahwa Suan Yuanrou telah menduduki kota yang ditinggalkan. Selama kita membunuh Suan Yuanrou di masa depan, tidak hanya kota yang ditinggalkan itu akan menjadi milik kita, tetapi juga kota abadi Suan Yuan. Dengan cara ini, 3 kota besar abadi adalah milik kita, dan kita dapat mengembangkan kekuatan kita dan mendominasi tanah yang ditinggalkan. Mendengar ini, Ye Longyun mengangguk setuju. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Ye Wuji dan seorang pria berusia 60 tahun yang mulia dengan pakaian brokat kembali ke kota abadi Longyun. Orang tua itu adalah penguasa kota abadi Qingtian, Cheng Qingtian. Di aula Yingbin, Cheng Qingtian menyapa Ye Longyun dengan kepalan tangan dan berkata dengan wajah lurus, "Tuan Kota Ye, Tuan Kota ini dapat membantu Anda membalas dendam, tetapi ada beberapa hal yang telah saya katakan kepada ayahmu. Saya akan berbicara kepada Anda hari ini, pastikan hal-hal ini." Ye Longyun mengerutkan kening, menggenggam tinjunya dan berkata, "Tolong beritahu aku." Cheng Qingtian berkata, "Setelah kota abadi Suan Yuan dihancurkan, kota yang ditinggalkan itu milikmu, dan kota abadi Suan Yuan milikku. Jika kamu setuju, aku akan membentuk aliansi denganmu di sini. Mulai sekarang, kamu dan aku akan diberkati, dan kita akan berbagi kesulitan dan kesulitan." Mendengar ini, ketika Ye Longyun hendak berbicara, suara ayahnya Ye Wuji terdengar di benaknya, "Berjanjilah padanya." Ye Longyun tersenyum dan berkata, "Oke, ini kesepakatan." Kemudian, setelah diskusi terperinci antara 2 pemilik kota besar, hubungan aliansi diselesaikan, dan setelah mengambil sumpah, Ye Longyun berkata, "Dalam 2 tahun terakhir, saya telah mengirim orang ke kota yang ditinggalkan. Ditemukan bahwa tidak hanya kota yang ditinggalkan, Suan Yuanrou telah membentuk formasi besar untuk melindungi kota, tetapi juga 4 formasi besar diatur di sekitar kota yang ditinggalkan. Sepertinya Suan Yuanrou ingin bolak-balik di antara 5 formasi besar saat menghadapi musuh." Mendengar itu, Ye Wuji melambaikan tangan kecilnya, dan wajahnya yang belum dewasa penuh dengan penghinaan. "Tidak apa-apa, kamu akan dapat melindungi mereka dari ayahmu dan Tuan Kota Cheng." Setelah itu, Ye Wuji memimpin 360 juta tentara, dan Cheng Qingtian langsung pergi ke kota yang ditinggalkan. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci Suan Yuan, di lantai 48 Aula Ling Qiaodao, Tan Yun duduk bersila, meledak dengan napas alam suci Kaisar urutan kelima. Betul sekali. Sekarang Tan Yun telah memasuki tahap kelima dari Kaisar Alam Suci. Dia tidak segera mengolah tubuh Tuan Hongmeng, tetapi sekali lagi memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri dan mundur. 4 musim berganti, 1,5 tahun kemudian. Duduk bersila, Tan Yun mendengar suara hormat dari Gunung Suci Suan Yuan. "Kembalilah ke penguasa kota dan jenderal, bawahannya adalah Zhao Ting, penjaga kota yang ditinggalkan. Sekarang ada 2 pembangkit tenaga listrik di Longyun Xiancheng, dan mereka memimpin pasukan 360 juta untuk menyerang parit kota yang ditinggalkan." Mendengar ini, Tan Yun menghilang dari udara tipis, dan muncul di puncak pada saat berikutnya. Pada saat ini, Suan Yuanrou, yang telah menyentuh penghalang dari alam kekaisaran tingkat ke-6, muncul dari udara tipis di samping Tan Yun. Tan Yun menyingkirkan Aula Ling Qiaodao, memegang tangan batu giok Suan Yuanrou, dengan ekspresi serius, "Silakan dan lihat." Setelah itu, Tan Yun dan Suan Yuanrou melewati susunan teleportasi, dan setelah terbang melalui terowongan waktu selama 3 jam, mereka tiba di rumah Tuan Kota terbengkalai. Kemudian, setelah menerbangkan 200 juta sen ke arah gerbang kota, Suan Yuanrou melepaskan kesadaran perinya dan menyelimuti gerbang kota. Setelah beberapa saat, Suan Yuanrou menarik kembali pengetahuan perinya, alisnya mengernyit erat dan berkata, "Tan Yun, dari pakaian 360 juta tentara abadi, kita dapat melihat bahwa mereka semua berasal dari kota abadi Longyun. 2 orang yang memimpin, di antara mereka, Kaisar tingkat pertama, saya mengenali Cheng Qingtian, penguasa kota Qingtian Xiancheng. Ada anak lain yang tampaknya berusia lebih dari 10 tahun, tetapi dia adalah kekuatan tingkat kedua dari Kaisar Realem. Dia harus diremajakan. Saya kira dia berasal dari kota abadi Longyun. Sangat mungkin bahwa ayah Ye Longyun Ye Wuji. Anehnya, aku membunuh Jenderal Marsekal Huxiao, tapi Zenji, penguasa kota abadi kota Meteor, tidak datang. Apakah dia ada di sini atau tidak?
Tidak peduli siapa yang ada di sini, jika kamu ingin membunuh kami, kamu harus menghancurkan semua pengawal 10.000 naga. Tan Yun berkata dengan mata muram, Rower, karena mereka ada di sini, kami akan menyapa mereka di masa lalu untuk memberitahu mereka bahwa kami ada di sini, jadi merasa lega untuk menyerang, jangan lari ke Xuan Yuan Xiancheng. Setelah itu, Tan Yun dan Xuan Yuanrou datang ke gerbang kota bergandengan tangan seperti seorang dewi. Xuan Yuanrou, kamu binatang, bayar kembali nyawa saudara laki-laki dan cucuku. Ye Wuji memelototi Xuan Yuanrou di seberang medan perang. Mungkin karena bersama Tan Yun untuk waktu yang lama, Xuan Yuanrou juga menjadi sedikit lebih lucu saat ini. Dia tersenyum dan berkata, jadi kamu benar-benar Ye Wuji. Hehe, cucumu Ye Zijian dan adik laki-laki Ye Wumen dibunuh olehku. Apa yang bisa kamu lakukan denganku, nak? Kamu memiliki kemampuan untuk masuk dan membunuhku. Mendengar itu, Ye Wuji memerah karena marah, dasar jalang, tunggu aku. Yang ini merusak formasi, cepat atau lambat aku akan menghancurkannya. Tanpa menunggu kata-kata Ye Wuji, Tan Yun memeluk Xuan Yuanrou di udara, dan dia tersenyum, bocah laki-laki tanpa rambut penuh, berhenti membuat masalah, pulang dan minum susu. Rower, ayo pergi, jangan bicara dengan mereka. Dengan itu, Tan Yun memimpin Xuan Yuanrou menghilang ke pandangan Ye Wuji. Siapa Ye Wuji? Dia adalah kekuatan besar dari tanah terbengkalai Megatron. Kapan dia begitu dipermalukan seperti sekarang ini? Aku sangat marah. Aku sangat marah. Ye Wuji meraung, merobek malam, serang aku, serang dengan ganas. Xuan Yuan lembut, Tan Yun Fei, setelah mendarat di rumah penguasa kota, berkata dengan cemas, Tan Yun, berapa lama formasi pertahanan 10.000 naga bisa bertahan? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, itu akan berlangsung setidaknya selama 2 tahun, dan akan lebih dari 20 tahun kemudian ketika mereka memecahkan 10 formasi besar. Kami tidak memikirkan hal lain sekarang, hanya mundur dengan tenang. Terutama kamu, jangan terganggu mulai sekarang. Tetaplah tertutup, dan aku akan mengurusnya di luar. Xuan Yuanrou menganggukkan kepalanya, dan segera menutup matanya, wajahnya yang menakjubkan menjelaskan apa itu kebahagiaan, dan suaranya berkata seperti nyamuk, senang memilikimu, cium aku. Tan Yun tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk memberi Xuan Yuanrou ciuman panjang. Selanjutnya, Tan Yun dikorbankan ke Aula Tao Lingqiao. Setelah Xuan Yuanrou masuk, Tan Yun melepaskan kesadaran peri, meliputi area 300 juta sen, dan suara itu menyebar ke 4 miliar orang abadi yang ketakutan dan 1 miliar tentara abadi. Di telinga, saya Jenderal Tan Yun. Jangan takut, bahkan jika formasi pertahanan besar rusak, kami masih memiliki 9 formasi hebat lainnya untuk Anda lindungi. Kata-kata Tan Yun tidak diragukan lagi merupakan jaminan bagi para prajurit abadi dan orang-orang abadi, menghilangkan kepanikan di hati mereka dan menenangkan pikiran mereka. Setelah itu, Tan Yun memasuki Aula Lingqiao Dao dan melanjutkan latihan retret. Di luar waktu, 2 tahun dan 1 bulan kemudian, Tan Yun di Aula memadatkan janin suci ke-6 Kaisar Hongmeng. Dia menemukan melalui kesadaran abadi bahwa formasi pertahanan yang hebat akan dilanggar dalam waktu sekitar 2 bulan, jadi dia memerintahkan semua orang untuk kembali ke kota abadi Xuan Yuan melalui formasi teleportasi dalam 2 bulan. Tan Yun adalah orang terakhir yang membawa Lingqiao Daodian dan kembali ke Gunung Suci Xuan Yuan di kota Xuan Yuan melalui terowongan waktu. Sebelum kembali, Tan Yun menghancurkan susunan teleportasi di kota yang ditinggalkan. Dengan cara ini, dia sangat percaya bahwa setelah Ye Wuji dan yang lainnya menerobos formasi besar, mereka berpikir bahwa dia dan yang lainnya berada dalam formasi besar di sekitar kota yang ditinggalkan dan pergi untuk menyerang formasi besar lainnya. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun terus mundur. Di luar waktu, 16 hari kemudian, di bawah kepemimpinan Ye Wuji dan Cheng Qingtian, 360 juta tentara abadi menerobos formasi pertahanan. Apa yang membuat Ye Wuji marah adalah bahwa kota yang ditinggalkan itu sudah menjadi kota yang kosong. Wajah Ye Wuji berwarna hijau dan memerintahkan, seluruh pasukan mematuhi perintah. Tanaman dan pohon di kota yang ditinggalkan tidak dapat dihancurkan, karena kota peri ini adalah milik kita. Ikuti aku sekarang dan hancurkan 4 formasi besar lainnya. Xuan Yuanrou dan yang lainnya akan disembunyikan di salah satunya. Xuan Yuanrou, aku tahu berapa lama kamu bisa bersembunyi. Waktu berlalu, 10 tahun kemudian.
Ye Wuji dan Cheng Qingtian akhirnya menerobos 4 formasi pertahanan besar satu demi satu, tetapi apa yang menyebabkan kedua pria itu muntah darah, bahkan tidak ada satu bayangan pun. Sial, mereka pasti memiliki terowongan ruang waktu yang mengarah ke Suanyuan Xiancheng. Pada saat ini, Ye Wuji, yang sudah menjadi seorang pemuda, meraung seperti guntur, pergi ke Suanyuan Xiancheng. Pada saat yang sama, kota abadi Suanyuan, puncak gunung suci Suanyuan, Aula Lingqiao Dao. 10 tahun telah berlalu sejak dunia luar, dan Tan Yun telah menghabiskan 109.500 tahun. Selama periode ini, ia menghabiskan 40.000 tahun dan dipromosikan ke alam suci Kaisar ke-6. Butuh 43.000 tahun untuk memasuki tahap ke-7 dari alam suci Kaisar. Masih mundur. Di luar waktu, 1 tahun 3 bulan kemudian, Ye Wuji memimpin pasukan dan tiba di langit di atas Suanyuan Xiancheng. Ketika dia menemukan bahwa tata letak di sekitar Suanyuan Xiancheng persis sama dengan kota terbengkalai, ditambah formasi pertahanan hebat Suanyuan Xiancheng, yang juga memiliki 5 formasi, Ye Wuji sangat marah. Benda sialan ini, bukankah itu akan menyerang selama lebih dari 10 tahun? Ye Wuji meraung lagi dan lagi. Dan 360 juta tentara di belakangnya, kebanyakan dari mereka memiliki kata, sakit telur, tertulis di wajah mereka. Tapi tidak ada cara, memikirkan kebencian adik laki-laki dan cucunya, Ye Wuji menahannya. Apa yang kamu lakukan? Serang aku. Ye Wuji meraung pada tentara. Tentara mulai menyerang lagi. Setelah lebih dari 2 tahun, Tan Yun dipromosikan ke tahap ke-8 dari alam suci Kaisar. Dengan senyum seperti angin musim semi, dia terbang ke menara di langit, dan menyaksikan Ye Wuji dengan nada mengejek berkata, anak itu belum terlihat selama lebih dari 10 tahun, sekarang kamu, kakek Tan, dan aku hampir kehabisan akal pengakuan. Kakek sangat senang melihatmu tumbuh dewasa. Kamu menyerang perlahan, kakek tidak akan bermain denganmu lagi, hahaha. Tan Yun menyapu menara dan kembali ke Gunung Suci Suanyuan melalui susunan teleportasi, lalu memasuki Aula Lingqiao Dao lagi dan duduk bersila. Tan Yun Xing menembakkan cahaya cemerlang di matanya, dan berbisik pada dirinya sendiri, Ye Wuji, Cheng Qingtian, kamu menyerang. Ketika kamu mengalahkan semua 10.000 naga di sini, kamu masih tidak dapat menemukanku. Pada saat itu, kamu akan menghancurkan 2 kota kami, dan aku, Tan Yun akan mendapatkan 2 kota besar. 2 tahun 2 bulan kemudian, Suanyuan Xiancheng dilanggar, dan tidak ada seorang pun di kota. Dalam 2 tahun ke depan, Ye Wuji dan Cheng Qingtian menerobos formasi besar lainnya, dan masih belum ada jejak Tan Yun, Suanyuan Rou, dan lainnya. Sekarang hanya ada 3 formasi besar di utara, barat dan timur Suanyuan Xiancheng. Mereka pasti ada di salah satu dari mereka, dan mereka semua terus menyerang. Mengikuti perintah Ye Wuji, segera, 360 juta tentara abadi mulai menyerang 10.000 pengawal naga di barat kota abadi Suanyuan. Pada saat ini, apakah Tan Yun dan yang lainnya berada di salah satu dari 3 formasi pertahanan yang hebat? Tentu saja, pada saat ini, Tan Yun telah membiarkan orang dan tentara abadi melewati barisan teleportasi dan memasuki barisan besar di timur kota yang ditinggalkan. Pada saat ini, di tanah tandus dalam formasi, 6,2 miliar abadi dan 1,6 miliar abadi berdiri dengan rapi, menempati puluhan ribu mil. Di tanah tepat di depan orang banyak, kuil Tao Lingqiao setinggi 1000 meter berdiri dengan anggun. Di aula utama di lantai pertama aula Tao Lingqiao, Tan Yun, yang masih berada di tahap ke-8 dari alam suci Kaisar, dan Suanyuan Rou, yang sekarang menjadi Kaisar peringkat ke-7, berdiri saling berhadapan. Suanyuan Rou dengan cemas berkata, Tan Yun, dalam lebih dari 7 tahun, 3 formasi utama akan dilanggar. Dalam waktu sesingkat itu, sulit bagiku untuk naik ke peringkat ke-8 Kaisar. Setelah formasi besar rusak, aku tidak bisa menjamin bahwa itu adalah lawan Ye Wuji. Selain itu, bagaimana dengan Cheng Qingtian dari kerajaan Kaisar tingkat pertama? Tidak diragukan lagi, Tan Yun dan yang lainnya berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Rower jangan khawatir, aku sudah punya ide. Tan Yun berkata dengan mata muram, kota abadi Suanyuan, kota terbengkalai, kita tidak membutuhkannya, mari kita menggambar. Menggambar dari dasar pot. Suanyuan Rou mengangkat alisnya, dan segera, ada sentuhan pemahaman di matanya yang indah, dan dia berkata dengan gembira, ide bagus. Tan Yun,
Kami segera berangkat dan menuju ke kota abadi Longyun. Ketika Ye Wuji menerobos 3 formasi besar di sini, kota abadi Longyun sudah menjadi milik kami. Tan Yun tersenyum dan berkata, jangan serang Longyun Xiancheng dulu. Jangan menyerang. Suan Yuan Rou bingung. Betul sekali. Mata Tan Yunsing berkedip, kamu pikir ayah Ye Longyun ada di sini, tapi Ye Longyun tidak ada di sini, mungkin ada tindakan pencegahan. Jika kita menyerang Great Sky Immortal City, itu berbeda. Jelas Cheng Qingtian adalah penolong Ye Wuji. Dari sudut pandang seorang penolong, kita harus waspada secara longgar dan memberi kita kesempatan. Aku tidak percaya, ada pembangkit tenaga listrik di Kaisar Realem di kota abadi Qingtian. Mendengar ini, Suan Yuanrou memandang Tan Yun dengan kekaguman, itu masih perhatianmu, kamu dapat menebaknya, aku tahu sebelumnya bahwa Cheng Qingtian adalah yang terkuat di kota Qingtian. Sekarang dia berada di kota abadi Suan Yuan, kota abadi Qingtian pasti kosong. Dengan itu, Suan Yuanrou berdiri berjinjit dan mencium Tan Yun seperti capung. Rower, dalam perjalanan ke kota abadi Qingtian, kamu tidak dapat dipromosikan. Tan Yun berkata, saya akan mundur dan berlatih, dan Anda akan membawa semua orang ke kota abadi Qingtian. Oke, setelah Suan Yuanrou menjawab, Tan Yun memasuki High Heaven Hall. Suan Yuanrou melangkah keluar dari High Heaven Dao Hall, memberi isyarat, High Heaven Dao Hall sepanjang 1000 kaki berubah menjadi seberkas cahaya, yang diserap ke dalam borgolnya. Aku telah melihat penguasa kota. Aku telah melihat penguasa kota. 1,6 miliar pasukan abadi dan lebih dari 6,2 miliar warga abadi memberi hormat kepada Suan Yuanrou satu demi satu. Suan Yuanrou menemukan bahwa semua orang panik di wajahnya melalui pengetahuan tentang yang abadi, ekspresinya serius, dan kemudian, suara yang tidak diragukan datang ke telinga semua orang. Sekarang bagian belakang kota abadi Qingtian kosong, pemilik kota ini telah memutuskan untuk meninggalkan kota abadi Suan Yuan dan menuntunmu untuk menyerang kota abadi Qingtian. Kota abadi Qingtian adalah kota abadi kelas tinggi, dan luasnya beberapa kali lipat dari Suan Yuan Xiancheng kami. Yang lebih penting adalah bahwa langit dan bumi di kota ini sedikit lebih kaya daripada Suan Yuan Xiancheng kami. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, lebih banyak yang bersemangat. Sekarang dengarkan perintah penguasa kota ini, siapapun yang memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi, keluarkan dan biarkan makhluk abadi di bawah tingkat ke-6 dari negeri dongeng hukuman memasukinya. Alasan mengapa Suan Yuanrou melakukan ini adalah karena kecepatan terbang yang lambat dari para dewa di bawah peringkat 6 di negeri dongeng. Selanjutnya, dalam jangka waktu 1 hari, 4 miliar abadi di bawah tingkat 6 dari Punishment Wonderland memasuki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi. Suan Yuanrou membuka formasi pertahanan 10.000 naga, memimpin 1,6 miliar tentara abadi, lebih dari 2,2 miliar abadi di atas peringkat ke-5 negeri dongeng, terbang keluar dari formasi pertahanan besar, dan menuju kota abadi Qingtian yang jauh. Dan pergi. Karena Suan Yuanrou terbang menjauh dari formasi besar yang sejauh 1 miliar sen dari Ye Wuji dan yang lainnya, mereka tidak menyadari kepergian Suan Yuanrou. Ye Wuji mengatur beberapa mata-mata untuk melarikan diri ke dalam kehampaan untuk memantau apakah Suan Yuanrou akan memimpin penduduk kota untuk melarikan diri. Namun, Suan Yuanrou menembus tempat persembunyian mata-mata ini, membunuh semua mata-mata. Waktu berlalu, 4 tahun 3 bulan kemudian. Di Aula Taoling Qiao, Tan Yun telah dipromosikan dari tahap ke-8 dari alam suci kaisar ke tahap ke-9 dari alam suci kaisar 3000 tahun yang lalu. Sekarang dia telah menyelesaikan kultivasi tubuh Tuan Guru Petir, dia telah dipromosikan ke tahap puncak tubuh Tuan Guru tingkat 14, memiliki kekuatan pendukung untuk merobek artefak Tao tingkat tinggi dengan tangan kosong. Tan Yun, terbang 1 juta mil surgawi ke timur dan tiba di kota abadi Qingtian. Pada saat ini, suara indah Suan Yuanrou terdengar dari benak Tan Yun. Oke, aku akan membiarkan semua orang keluar. Setelah Tan Yun melewati suara itu, dia memberikan suara itu kepada Shen Subing dan yang lainnya untuk mengeluarkannya. Adapun 12 binatang, Tan Yun tidak mengganggu mereka, dia berencana untuk membiarkan mereka mundur. Setelah itu, Tan Yun menghilang dari udara tipis dari aula, dan muncul di padang rumput tandus di detik berikutnya. Selamat atas promosimu ke alam suci Kaisar ke-9. Suan Yuanrou bertanya dengan rasa ingin tahu, kekuatan macam apa yang bisa kamu tantang sekarang dengan melompati.
Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, kamu dapat membunuh pembangkit tenaga listrik dari kaisar biasa urutan ke-10, dan menghadapi kaisar urutan ke-11, jika saya melakukan yang terbaik, hasilnya tidak dapat diprediksi. Kamu luar biasa. Suan Yuan tersenyum lembut. Pada saat ini, ketika kekosongan sedikit bergetar, Sen Subing dan yang lainnya juga terbang keluar dari aula tinggi surga. Sister Sen, kecepatan kultivasimu sangat cepat. Aku tidak percaya. Suan Yuan Rou memandang Sen Subing, yang sekarang menjadi kaisar tingkat pertama, dengan ekspresi terkejut di matanya yang indah. Sister Rower dipuji. Sen Subing tersenyum. Dia sombong, dan sekarang kekuatannya dalam melompati tantangan tidak lebih rendah dari Tan Yun. Tan Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa Suan Yuan Haokong sekarang adalah kerajaan kaisar tingkat ketiga dan kerajaan suci kaisar Suan Yuan Changfeng urutan ke-12. Suan Yuan Linger dan Chu Xiaosha adalah tahap ke-6 dari alam suci kaisar. Sen Suzhen dan Tuoba Yingying sudah menjadi urutan pertama dari kaisar realem. Namong Yukin, Tantai Xianer, Tang Mengyao, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi, Si Hong Xiao, Sue Zian sekarang adalah tanah suci kaisar ke-12. Uisi Namong Ruksue, Song Huixin, Feng Qingcheng, dan Murong semuanya adalah ranah suci kaisar ke-11. Dan Fang Ziqing sekarang telah melangkah ke tahap ke-8 dari alam suci kaisar. Semua orang di pihak Tan Yun memiliki kemampuan untuk melompat dan menantang, dan kebanyakan dari mereka lebih tinggi dari ranah Tan Yun. Tapi mereka semua tahu bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan sebanding dengan Sen Subing. Kecuali Suan Yuan Rou, yang paling kuat bukanlah Suan Yuan Haokong dari Kaisar Realem, tetapi Sen Subing dari tahap pertama Emperor Realem, dan Tan Yun dari 9 Emperor of the Holy Realem. Tan Yun melihat sekeliling kerumunan dan tersenyum, dengan kekuatan kita saat ini, itu sudah cukup untuk menyapu kota abadi Qingtian. Rower, ayo pergi, bunuh ke kota abadi Qingtian. Kota abadi Qingtian menempati area seluas 800 juta sen, 4 kali luas kota abadi Suan Yuan. Abadi terbaik di dalamnya telah melebihi 5 miliar, dan pasukan abadi telah mencapai 800 juta. Ini benar-benar kota raksasa. Pada saat yang sama, kota abadi Qingtian setara dengan kota abadi Meteor di antara 9 kota abadi yang hebat. Selain itu, penguasa kota Cheng Qingtian, ketika dia meninggalkan kota abadi Qingtian, meminta saudara keduanya, yang juga wakil penguasa kota, Cheng Fudi untuk memulai formasi pertahanan besar. Formasi pertahanan yang hebat ini memiliki banyak asal, dan itu berasal dari komandan. Setelah Cheng Qingtian memberi gubernur sejumlah besar kekayaan, dia meminta gubernur untuk mengaturnya. Dengan formasi pertahanan kota yang hebat ini, di hati saudara-saudara Cheng Qingtian dan Cheng Fudi, kota abadi Qingtian sama sempurnanya. Setelah beberapa jam, kota abadi Qingtian, puncak gunung abadi Qingtian, rumah wakil tuan kota. Laporan, seorang jenderal abadi di ranah kekaisaran bergegas ke mansion dengan tergesa-gesa, dan buru-buru bergegas langsung ke Istana Bumi. Setelah memasuki Aula Peri, di lantai 2 Aula Peri, seorang penatua berusia 60 tahun yang akan mengubah awan dan hujan dengan 3. Gadis muda mengerutkan kening dan menghilang dari udara. Ketika dia muncul di aula di lantai pertama, lelaki tua itu sudah mengenakan jubah emas. Jenderal Zhang, ada apa? Pria tua itu bertanya dengan ekspresi tidak senang. Dia tahu bahwa jenderal abadi di depannya, bernama Zhang Lei, adalah jenderal abadi yang membela kota. Zhang Lei berlutut dengan satu lutut menghadap pria tua itu, dan buru-buru berkata, kembalilah ke wakil penguasa kota Suan Yuan Xiancheng. Suan Yuan Rou, pimpin pasukan untuk menyerang. Cheng Fudi sepertinya tidak bisa mempercayai telinganya, alisnya bergetar, dan nadanya bertanya, apa yang kamu katakan? Suan Yuan Rou memimpin serangan. Apakah ada yang salah? Kakak tertua saya pergi untuk membantu Long Yun Xiancheng berurusan dengan Suan Yuan Rou, tetapi Suan Yuan Rou berlari keluar dari kota kami. Setelah mendengarkan, Zhang Lei sering mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Ya, wakil penguasa kota, bawahan juga merasa aneh. Benda macam apa ini? Cheng Fu mengerutkan kening dan berkata, mereka telah menyerang, tetapi saya tidak khawatir. Kami memiliki formasi pertahanan yang hebat yang diatur oleh komandan, bahkan jika kaisar datang, itu juga tidak dapat dipatahkan. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana Suan Yuan Rou melarikan diri dari telapak tangan kakak laki-laki saya dan Ye Wuji dan muncul di kota abadi langit besar kami.
Mungkinkah kakak laki-laki tertuaku dan Ye Wuji terbunuh? Tidak mungkin. Kakak tertuaku adalah kekuatan tingkat pertama dari Kaisar Realem, dan Ye Wuji adalah kekuatan tingkat kedua dari Kaisar Realem, jadi seberapa kuat Suan Yuanrou bisa menjadi lawan mereka? Apakah itu rencana untuk menarik gaji dari bawah? Dengan ragu, Cheng Fudi memimpin Zhang Lei dan buru-buru melewati formasi teleportasi dari rumah wakil tuan kota dan tiba di gerbang kota. Di seberang rumah-rumah ungu yang samar, Cheng Fu melihat pemandangan di luar kota dan merasa terkejut. Tetapi di belakang Suan Yuanrou, Tan Yun, Shen Subing, dan lainnya, pasukan miliaran makhluk abadi sedang menunggu. Namun, pada saat berikutnya, Cheng Fudi tersenyum, Suan Yuanrou, wakil penguasa kota ini hanyalah ranah Kaisar ke-11. Wakil penguasa kota mengakui bahwa kakak tertuaku tidak ada di sini, dan aku bukan lawanmu. Tapi aku juga tahu bahwa dengan kekuatanmu, kamu sama sekali bukan kakak laki-lakiku dan lawan Ye Wuji. Biarkan tuan kota menebak, trikmu adalah menarik gaji dari bawah, kan? Mendengar ini, Suan Yuanrou berkata dengan dingin, jadi apa? Jadi apa? Tidak begitu. Kakak laki-lakimu dan Ye Wuji, aku khawatir mereka tidak tahu sampai sekarang, penguasa kota ini sudah berada di bawah tentara di luar kota abadi Qingtian. Ketika dia menerobos formasi besar kami di Suanyuan Xiancheng, dia tidak tahu bahwa sarangnya telah diurus oleh pemilik kota. Mendengar ini, Cheng Fudi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Hahaha, wanita kecil yang bodoh, apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan formasi pertahananku yang hebat dan masuk? Setelah tertawa, Cheng Fu dengan jijik berkata, saya katakan yang sebenarnya, formasi pertahanan kota kami dikerahkan oleh komandan, bahkan jika kekuatan tingkat 12 kerajaan kaisar, itu belum 3 atau 5 tahun, dan saya tidak ingin menghancurkannya. Hanya kamu, hehe, bahkan jika kamu memberimu 1000 tahun, kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Cheng Fu tanah dengan seringai, dan sebuah bangunan batu giok muncul dari udara tipis di antara jari-jarinya. Dia melayang ke udara dan mendarat di kursi goyang di puncak gedung giok. Dia sangat nyaman dan berkata, Suan Yuanrou, datang dan datang, wakil penguasa kota ini sedang menunggumu untuk membunuh. Jika kamu memiliki kemampuan, hancurkan saja formasi besar dan tunjukkan padaku. Ahahaha, Suan Yuanrou terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia melihat ke samping ke arah Tan Yun yang mengamati formasi pertahanan yang hebat dan berkata, bisakah itu dipatahkan? Tunggu sebentar, aku akan melihat lagi. Setelah Tan Yun menjawab, dia naik ke langit dan melayang di atas formasi pertahanan kota. Dia menutup matanya dan melepaskan kesadaran peri, menutupi formasi 290 juta li di depan. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu, dan Tan Yun masih menutup matanya dan mengamati formasi pertahanan besar melalui kesadaran abadi. Mautu, jangan buang waktumu. Ketika Cheng Fudi berbicara di kursi goyang, Tan Yun perlahan membuka mata bintangnya, dan senyum terukir di sudut mulutnya, ternyata itu senyum Suanding Zixia. Himpunan. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Cheng Fu bangkit dari kursinya dan tiba-tiba bangkit, kamu, bagaimana kamu tahu? Kenapa aku memberitahumu? Tan Yun tersenyum, tangannya menari dengan kecepatan tinggi dari dadanya, dan jejak kekuatan peri meledak. Segera, kekuatan peri emas yang padat mulai menjalin dan menyatu dari lautan awan. Setelah beberapa saat, kekuatan peri emas mengembun menjadi tripod raksasa hingga 1000 kaki. Melihat kuali raksasa emas, ada firasat buruk di hati Cheng Fudi, karena dia menemukan bahwa kuali raksasa yang dibentuk oleh kekuatan surgawi Tan Yun, pembentukan kuali ungu di kota, selain perbedaan warna, tidak peduli bentuknya, tetapi juga mereka semua berukuran sama. Keluarlah ke Laosu. Mengikuti teriakan keras Tan Yun, tiba-tiba, di kota abadi Qingtian, sebuah tripod ungu raksasa dengan ketinggian 10.000 kaki, seolah-olah di bawah kekuatan pengikat yang tidak dapat dijelaskan, pecah dari kota dan berubah menjadi sinar cahaya ungu besar, menembus melalui parit. Arai, terbang menuju kuali raksasa emas di atas kepala Tan Yun. Menghadapi adegan ini, Cheng Fu ketakutan dan berseru lagi dan lagi, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana basis formasi pertahanan yang hebat bisa habis? Berikan pada Laozi. Tan Yun melakukan tendangan voli di atas tubuhnya, kaki kanannya seperti cambuk, menghancurkan kekosongan dan membantingnya ke kuali ungu besar. Ledakan. Wow, dengan suara keras, tiba-tiba,
kuali ungu besar ditutupi dengan retakan padat, dan kemudian, itu berubah menjadi puing-puing terbang. Saat kuali raksasa itu hancur, dalam sekejap, tirai tipis yang menyelimuti 800 juta sen kota itu, runtuh seperti gelembung di udara. Pada saat ini, banyak dewa berpangkat tinggi di kota bingung setelah mengetahui bahwa formasi pertahanan yang hebat telah rusak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana formasi pertahanan yang hebat bisa dipatahkan. Rower, bunuh dia. Saat Tan Yun berteriak keras, Xuan Yuan melunak menjadi seberkas cahaya, meledak ke tanah dari kerajaan kaisar tingkat ke-11. Cheng Fudi memucat ketakutan, dan naik ke udara dari bangunan batu giok, mencoba melarikan diri. Tapi menghadapi Xuan Yuanrou, kecepatan terbangnya benar-benar terlalu lambat, dan setelah beberapa napas, Xuan Yuanrou menyusulnya. Xuan Yuanrou, jangan bunuh aku. Huff, aku membunuhmu. Xuan Yuanrou membalik tangannya, dan pedang es mendalam langit berwarna darah muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Ujung pedang yang tajam, dengan aliran darah, menembus tengkorak Cheng Fudi. Jiwanya hancur dan mayatnya jatuh ke dalam kehampaan, menghantam jalan di bawah. Rok Xuan Yuanrou terbang dan berdiri di udara, melihat kembali ke pasukan Xuan Yuan Xiancheng, dan berkata, "Keabadian kelas tinggi di kota adalah musuh kita yang tak ada habisnya. Setiap jenderal akan memimpin prajurit abadimu untuk membunuh dengan penguasa kota." Setelah itu, Xuan Yuanrou memimpin dan menukik ke bawah, membantai para dewa superior di kota. Membunuh. Tan Yun menawarkan pedang Excalibur Hong Meng dan mengikuti. Tantai Xianer memadatkan sepasang sayap suci, dan bersama dengan Xuan Yuan Haokong, Shen Subing dan lainnya, mereka bergegas ke kota abadi Qingtian. Dalam 10 hari berikutnya, Shen Subing, Shen Suzhen, Tuo Bai Yingying, Tan Yun, Xuan Yuanrou, Xuan Yuan Haokong, dan banyak orang kuat lainnya tersebar di seluruh kota. Saat memimpin pasukan untuk membunuh musuh, mereka melepaskan pengetahuan peri dan bergabung. Menyelimuti seluruh kota untuk mencegah makhluk abadi terbaik melarikan diri. Pembunuhan itu berlangsung selama setengah bulan, dan darah membasuh area tempat para dewa abadi tinggal di kota abadi langit besar. Sampai setelah membunuh musuh terakhir, Xuan Yuanrou memeriksa dan menemukan bahwa jumlah korban tewas di pihaknya telah mencapai 360 juta. Tapi itu semua worth it. Setelah penghancuran kota abadi Qingtian, Tan Yun menghabiskan 2 bulan lagi, memerintahkan orang untuk menambang batu itu, dan mengatur susunan penjaga 10.000 naga untuk kota abadi Qingtian. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun, Shen Subing, Xuan Yuanrou dan yang lainnya segera memasuki aula Dao tingkat tinggi untuk berpacu dengan waktu mundur. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Apa yang membuat Ye Wuji marah adalah ketika 3 formasi pertahanan besar di luar kota abadi Xuan Yuan dilanggar, tidak ada seorang pun. Pada saat ini, seorang laksamana tingkat 9 dari alam suci kaisar turun dari langit dan terbang di samping Cheng Qingtian, berlutut dengan satu air mata, "Tuan kota, 2 tahun lalu, bawahannya meninggalkan kota dan membunuh mereka. Ketika yang abadi kembali ke kota abadi Qingtian, dia menemukan bahwa kota abadi Qingtian kami telah ditangkap oleh Xuan Yuanrou. Tubuh wakil penguasa kota masih tergantung di gerbang kota." Cheng Qingtian sangat marah sehingga dia tidak bisa mempercayainya, dan dia tidak ingin percaya itu benar. Kakak kedua, Cheng Qingtian mengangkat kepalanya dan mendesis, matanya merah, "Xuan Yuanrou, jika Cheng Qingtian tidak menghancurkan tubuhmu menjadi beberapa bagian, aku tidak akan mati." Melihat ekspresi tertekan Cheng Qingtian, Ye Wuji merasa sangat menyesal. Dia tahu bahwa jika Cheng Qingtian tidak membantunya, kota abadi Qingtian tidak akan ditangkap, dan saudara keduanya Cheng Fudi tidak akan mati. "Kakak Cheng, aku akan menemanimu untuk mengambil kembali kota abadi Qingtian." Ye Wuji berkata dengan ekspresi muram, "Xuan Yuanrou adalah musuh kita bersama, kita harus membunuhnya." Mendengar ini, Cheng Qingtian menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata, dan berkata dengan suara yang dalam, "Xuan Yuanrou, saya khawatir itu tidak semudah yang kita pikirkan. Iya, pertama-tama Anda membawa orang ke kota abadi Qingtian, saya akan pergi ke kota abadi Huangji, dan meminta bantuan Duan Huangyu. Dia memiliki banyak persahabatan dengan saya. Saya akan memintanya untuk memimpin yang kuat dan berdamai dengan Anda di kota abadi Qingtian." Setelah mendengarkan, Ye Wuji berkata, "Oke, itu dia." Pada saat ini, Cheng Qingtian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Laksamana dan bertanya, "Saya bertanggung jawab atas kota abadi,
dan bagaimana Suan Yuanrou menerobos formasi pertahanan besar yang dibentuk oleh komandan. Tuan Kota, bawahan tidak tahu. Laksamana berkata dengan jujur. Suan Yuanrou, kamu menunggu penguasa kota ini. Cheng Qingtian berteriak, lalu naik ke langit dan menghilang ke langit yang luas. Setelah Cheng Qingtian pergi, Ye Wuji berkata dengan marah, ini sungguh memalukan bagiku, Ye Wuji. Aku telah menyerang formasi pertahanan kota selama lebih dari 20 tahun, tetapi pada akhirnya aku dibodohi oleh Suan Yuanrou. Dengan penuh kemarahan, Ye Wuji memimpin pasukan 360 juta dan menuju kota abadi Qingtian dengan kekuatan besar. Karena hampir semua pasukan yang dipimpinnya adalah tentara abadi yang menghukum negeri dongeng, butuh 5 tahun untuk mencapai bagian luar kota abadi Qingtian. Ini formasi ini lagi. Ketika Ye Wuji mengetahui bahwa itu masih formasi penjaga 10.000 naga, dia sangat marah. Berdengung. Tiba-tiba, kekosongan bergetar di sebelah Ye Wuji, dan 3 lelaki tua muncul dari udara tipis. Salah satunya adalah Cheng Qingtian. 2 tetua lainnya, satu adalah penguasa kota Kaisar Xiancheng, Duan Huangyu. Meskipun orang ini adalah Kaisar ke-12, tetapi dikabarkan bahwa kekuatan tantangan lompatan katak tidak lebih lemah dari kekuatan Kaisar kedua. Orang lain adalah Marsekal Agung Huangji Xiancheng, Duan Nanshan, yang baru saja dipromosikan ke ranah Kaisar ke-12 10 tahun yang lalu. Setelah Ye Wuji dan keduanya menyapa mereka, dia berkata dengan muram, kali ini, kita tidak boleh membiarkan Suan Yuanrou melarikan diri sebelum menerobos formasi besar. Mendengar ini, Cheng Qingtian berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saya kota abadi Qingtian. 3 sisi adalah ekstremitas. Ini adalah penghalang dari tanah yang ditinggalkan. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka hanya bisa menerobos dari depan. Karena itu, kita hanya perlu menembus formasi pertahanan yang hebat. Suan Yuanrou hampir tidak bisa terbang dengan sayap. Setelah itu, di bawah kepemimpinan Cheng Qingtian, Ye Wuji, Duan Huangyu, dan Duan Nanshan, 360 juta tentara abadi mulai menyerang benteng 10.000 naga. Di titik tengah gunung Qingtianxian, ada kuil Tao Lingqiao setinggi 1.000 kaki. Sudah 7 tahun sejak Tan Yun dan Suan Yuanrou tinggal di kota abadi Qingtian, dan sudah lebih dari 76.000 tahun di Aula Lingqiao Dao. Di Aula 40 lantai, Suan Yuanrou dipromosikan ke tahap ke-8 dari ranah Kaisar ke-7 50.000 tahun yang lalu, dan sekarang bergegas ke ranah Kaisar ke-9. Di lantai 48, Tan Yun memasuki tahap ke-9 dari alam suci Kaisar 30.000 tahun yang lalu dan memasuki tahap ke-10 dari alam suci Kaisar. Pada saat ini, suara Suan Yuanrou terdengar dari benak Tan Yun. Tan Yun, aku baru saja memeriksanya. Sekarang tidak hanya Ye Wuji dan Cheng Qingtian, tetapi juga Duan Huangyu, penguasa Huangji Xiancheng. Itu pasti bala bantuan yang diundang oleh Cheng Qingtian. Mendengar ini, Tan Yun bertanya sambil berlatih, di mana Duan Huangyu? Tan Yun, orang ini berada di tingkat ke-12 dari ranah Kaisar, tetapi saya mendengar sejak awal bahwa ketika dia berada di ranah Kaisar ke-4, dia tidak takut dengan pembangkit tenaga listrik dari ranah Kaisar ke-8. Sekarang saat dia dipromosikan ke ranah Kaisar ke-12, aku curiga dia melompati dan menantang kekuatannya, yang bisa dibandingkan dengan ranah Kaisar kedua. Setelah mendengar ini, ekspresi Tan Yun menjadi serius, dan transmisi suara berkata, kota ini adalah penghalang sepi di 3 sisi. Setelah formasi pertahanan besar menerobos, kita hanya bisa melawan mereka sampai mati. Mereka menerobos formasi pertahanan yang hebat. Diperkirakan itu akan memakan waktu 2 tahun. Kami berada di menara dan masih ada lebih dari 21.000 tahun. Pada saat itu, saya pasti akan dapat dipromosikan ke alam suci Kaisar ke-11, dan aku harus bisa bersaing dengan Kaisar. Cheng Qingtian tingkat pertama memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat itu, kamu akan berurusan dengan Ye Wuji dari Kaisar Realem tingkat kedua, dan kemudian Su Bing, Xianer, Yingying dan yang lainnya, ditambah keratua, lelaki besar, monster, dan 12 binatang buas, akan berurusan dengan Duan Huangyu. Mendengar ini, Suan Yuanrou berkata dengan cemas, Tan Yun, saya tidak tahu seberapa kuat saya untuk melompati tantangan. Saya khawatir bahwa pada saat itu, bahkan jika dia dipromosikan ke ranah Kaisar ke-9, dia tidak akan menjadi lawannya. Petik 2. Rower, kamu harus percaya padaku. Selama kamu dipromosikan ke peringkat ke-9 Kaisar,
kekuatan murid spiritualmu akan sangat meningkat, dan kamu pasti akan memiliki kekuatan untuk melawan Ye Wuji. 2 tahun kemudian, kami memiliki pendirian terakhir, kami hanya bisa menang tetapi tidak kalah. Selama kita menang, dan memberi kita 10 tahun lagi, kita akan memiliki kekuatan untuk menyapu kota peri kelas tinggi lainnya. Begitu kita kalah, kita gagal, dan kita akan mati di sini. Setelah mendengar ini, Suan Yuanrou fokus pada kepalanya dan berkata melalui transmisi suara, "Saya mengerti, saya ingin terus berlatih, Anda juga harus mundur dengan cepat. 2 tahun kemudian, kita akan melawan mereka sampai mati." 2 tahun. Bagi Tan Yun, ini lebih dari sekedar angka. Ini bukan hanya masalah hidup dan mati. Di hati Tan Yun, pertempuran yang menentukan 2 tahun kemudian, tidak peduli berapa banyak harga yang harus dibayar, dia harus menang. Menginjak tubuh musuh sepanjang jalan, dari benua Huangfu yang berdebu di alam semesta yang luas, dia melayang ke alam abadi. Melihat jarak untuk menjadi dewa semakin dekat dan waktu untuk membalas dendam semakin pendek, dia tidak boleh mati di tempat sepi. Tan Yun tampak galak, "Aku telah bersembunyi seperti tikus selama beberapa dekade ini. 2 tahun kemudian, aku tidak akan pernah bersembunyi lagi. Lao Su harus memusnahkan tanah yang ditinggalkan dan pergi dari sini dalam waktu 20 tahun." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menjadi tenang, melupakan waktu dan segalanya, dan mulai berlatih retret. Di kuil, setelah 15.000 tahun, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang tahap ke-11 dari alam suci Kaisar. Dia melahap energi abadi dengan panik, dan membutuhkan waktu 1000 tahun untuk memadatkan 11 janin Kaisar. Setelah memasuki tahap ke-11 dari alam suci Kaisar, Tan Yun mulai mengendalikan cairan ilahi Hongmeng, dan butuh 2000 tahun untuk meredam organ-organ internal. Ketika Tan Yun dipromosikan ke alam suci Kaisar ke-12 di masa depan, dia akan berhasil memperbaiki matanya, dan dia akan menyelesaikan kultivasinya pada tahap puncak tubuh tiran guntur tingkat 14. Ketika Tan Yun melangkah ke ranah Kaisar, dia akan mampu mengolah Raja Petir Angin tahap ke-15 yang sangat kuat. Tan Yun perlahan membuka matanya, melepaskan kesadaran abadi, mengamati formasi penjaga 10.000 naga, dengan cemas ditransmisikan ke Suan Yuanrou, "Rower, menghadapi serangan, waktu luar akan dilanggar paling lama sebulan. Bisakah kamu dipromosikan ke ranah Kaisar ke-9? Pada saat berikutnya, Tan Yunru merasa lega karena gerbang istana terbuka dengan gemuruh, dan Suan Yuanrou dipenuhi dengan nafas dari kerajaan Kaisar ke-9. Di dalam aula Xiaodao, "Rower, apakah kamu sudah dipromosikan?" Tan Yun, yang sedang duduk di lantai, muncul di depan Suan Yuanrou dengan sekejap. "Iya," Suan Yuanrou mengangguk, sentuhan kekhawatiran di matanya yang indah. "Pertempuran yang menentukan akan datang dalam sebulan. Aku ingin kamu menemaniku." "Oke." Tan Yun tersenyum. Setelah itu, Tan Yun membawa Suan Yuanrou dan terbang keluar dari Lingqiao Dao Hall di langit. Kedua orang itu, seperti sepasang dewa dan dewa, berkeliaran sambil mengobrol dan tertawa di pemandangan kota King Tianxian yang menyenangkan. Di kota, setelah melihat Tan Yun dan Suan Yuanrou, orang-orang dan tentara abadi memberi hormat dengan hormat. Dalam 29 hari berikutnya, Tan Yun dan Suan Yuanrou bergandengan tangan, hampir menjelajahi keindahan kota abadi Qingtian. Duduk dan saksikan matahari terbit dan terbenam dan mengobrol tentang cita-cita hidup. 29 hari ini adalah waktu paling bahagia bagi Suan Yuanrou. Saat malam tiba, Hao Yue tertanam di langit. Di titik tengah gunung Qingtianxian, Tan Yun dan Suan Yuanrou duduk berdampingan di rumput yang rimbun, memandangi bulan yang cerah, tenggelam dalam pikiran. "Bodoh, apa yang kamu pikirkan?" Suan Yuanrou memandang Tan Yun ke samping, dan tersenyum. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan tersenyum sedikit, "Rower, aku bertanya padamu, dan kamu harus menjawabnya dengan jujur." "Iya? Oke," katamu. Suan Yuanrou tersenyum manis. "Rower, jika suatu hari aku melakukan sesuatu yang mungkin membuatku menyesal, maukah kamu memaafkanku?" Kata Tan Yun. Suan Yuanrou berkata tanpa ragu, "Tentu saja. Aku mencintaimu, aku tidak perlu meramal untukmu." "Tan Yun, mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini?" Tan Yun tersenyum, "Tidak apa-apa, tanyakan saja dengan santai. Rower, formasi pertahanan yang hebat akan dihancurkan besok. Aku akan memanggil Su Bing dan yang lainnya untuk menyebarkan rencana pertempuran secara rinci.
Iya, Suanyuan Rou menganggukkan kepalanya dan bangkit dan meninggalkan lengan Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memberi Sen Subing dan yang lainnya, kera iblis dan binatang buas lainnya, biarkan mereka keluar. Detik berikutnya, di bawah sinar bulan yang cerah, semua orang dan binatang buas muncul dari udara tipis. Tan Yun meliriknya, tetapi melihat bahwa Sen Subing sudah berada di peringkat keempat alam kaisar, kecepatan kultivasinya benar-benar mengejutkan Suanyuan Rou dan yang lainnya lagi. Seperti yang kita semua tahu, setelah peri dipromosikan ke ranah kaisar, dibutuhkan puluhan ribu tahun untuk setiap level untuk dipromosikan dalam keadaan normal, tetapi semua orang menemukan dari Sen Subing bahwa dia tidak dapat dipromosikan ke level pertama dengan begitu panjang. Kecepatan kultivasinya benar-benar luar biasa. Subing, seberapa kuat tantangan lompatan katakmu saat ini? Tanya Tan Yun. Sen Subing berkata dengan jujur, jangan takut dengan kekuatan tingkat pertama dari Kaisar Realem. Oke, Tan Yun sangat gembira, dan kemudian memeriksa kultivasi orang lain. Hari ini, Tuoba Yingying dan Sen Suzhen adalah Kaisar tingkat kedua. Kecuali Fang Ziqing yang sekarang menjadi ranah suci Kaisar ke-9, Tantai Xianer, Namong Yukin, Tang Menggu, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi, dan wanita lain dari pihak Tan Yun semuanya adalah ranah kaisar tingkat pertama. Suanyuan Haokong sekarang adalah ranah kaisar kelima, Kaisar Suanyuan Changfeng tingkat kedua, Suanyuan Linger, dan Chu Xiaosa adalah ranah suci kaisar ke-10. Untuk kepuasan Tan Yun, sejak awal warisan, kecepatan pelatihan mulai meningkat pesat. Sekarang dua binatang besar itu sudah menjadi tahap kedua dari tahap awal binatang kaisar. Tan Yun yakin bahwa binatang apapun, kera iblis, naga emas, dan singa, memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan tingkat pertama kaisar. Dan Moer sekarang adalah tahap ke-11 dari binatang suci kaisar yang melintasi malapetaka, dan Tian Luolongqiong adalah tahap ke-10 dari binatang suci kaisar yang melintasi malapetaka. Selain itu, 7 raja dan binatang suci liger berasal dari tahap ke-6 hingga ke-9 hewan suci kaisar. Tan Yun memandang orang-orang dan binatang-binatang itu dan berkata, sekarang, aku akan memberitahumu situasi di luar. Hari ini, formasi penjaga 10.000 naga diperkirakan akan dibobol besok siang. Musuh memiliki total 360 juta, di antaranya ada 4 yang terkuat. Orang pertama adalah Ye Wuji dari alam kaisar tingkat kedua. Orang kedua adalah Kaisar Duan Huangyu, pemimpin kerajaan kaisar. Meskipun dia adalah kaisar ke-12, dia memiliki kekuatan untuk menantang kaisar tingkat kedua. Orang ketiga adalah Cheng Qingtian, penguasa kota-kota abadi Qingtian, Kaisar Qingtian tingkat pertama. Orang keempat adalah Duan Nanshan pada tahap ke-12 dari Kaisar Realem. Orang ini adalah Grand Marshal dari Kaisar Xiancheng tentara dan kuda. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Mendengar ini, Tang Meng berbisik pelan, suamiku, katamu, kami semua mendengarkanmu. Iya, Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, besok, kami akan mengambil inisiatif dan Rower akan bertanggung jawab untuk berurusan dengan Ye Wuji. Aku di sini untuk menantang Cheng Qingtian. Subing, kera tua, lelaki besar, kalian bertiga bekerja sama untuk melawan Duan Huangyu. Yingying, setelah kamu membunuh Duan Nanshan, bantu Subing, kera tua, dan pria besar itu berurusan dengan Duan Huangyu. Moer, Raja Beruang Naga Tianluo, Xiaobai, Suzhen dan Xianer, dan Anda, dan 7 raja, mematuhi perintah Jenderal Suanyuan, dan memimpin kota kami dengan 1,4 miliar tentara abadi, dan mencoba untuk mendapatkan 300 juta semua 60 juta pasukan musuh dimusnahkan. Suanyuan Haokong mengangguk dan berkata, oke, tidak masalah. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi serius, Ruer, Subing, kera tua, pria besar, Yingying, kita lebih lemah dari musuh. Namun, dalam pertempuran yang menentukan ini, kita hanya bisa menang tetapi tidak kalah. Kita tidak boleh kalah. Begitu kita kalah, kita masih akan memiliki miliaran abadi dan miliaran tentara abadi, dan kita akan terbunuh. Begitu semua orang bergerak, jangan tinggalkan. Malam semakin larut, dan waktunya semakin dekat. Kota abadi Qingtian, di luar gerbang kota, Cheng Qingtian melihat formasi pertahanan yang runtuh, mengangkat kepalanya dan berteriak, kakak kedua, apakah kamu melihatnya dalam roh surga? Formasi pertahanan akan segera pecah. Setelah pertempuran pecah,
kakak laki-laki tertua secara pribadi akan memotong kepala Suan Yuanrou dan membayar upeti kepada orang matimu. Ketika Cheng Qingtian dalam kesedihan, begitu pula Ye Wuji, dia senang dan sedih. Kabar baiknya adalah bahwa formasi pertahanan yang hebat akan segera pecah. Kali ini Suan Yuanrou, yang sulit untuk terbang, dapat membalaskan dendam saudara laki-laki Ye Wumen dan cucu Ye Zijian yang telah meninggal. Sayangnya, bahkan jika musuh terbunuh, almarhum tidak akan pernah kembali. Duan Huangyu di sisi mereka berdua memandang kedua pria itu dan berkata, "Saudara-saudara, setelah balas dendammu, apa yang kita buat sebelumnya?" Cheng Qingtian berkata, "Jangan khawatir, Duan Xian, aku hanya akan mengambil kembali kota peri Qingtianku saat itu. Adapun kota abadi Suanyuan dan kota terbengkalai, bagaimana Anda membaginya adalah masalah bagi Anda dan saudara Ye." Tanpa menunggu kata-kata Cheng Qingtian, suara wanita dingin dengan rasa ejekan datang dari gerbang kota. "Tiga, bersamaku, Suan Yuanrou, angan-anganmu mungkin hilang." Ketiganya mengikuti prestise mereka, tetapi melihat Suan Yuanrou, Tan Yun, Sen Subing dan lainnya, memimpin pasukan ratusan juta, muncul di gerbang kota dengan perkasa. Cheng Qingtian, Ye Wuji, dan Duan Huangyu harus mengetahui bahwa hanya Suan Yuanrou yang merupakan ranah Kaisar ke-9, dan yang lainnya hanya Suan Yuan Haokong yang merupakan ranah Kaisar ke-5. Di hati ketiganya, selain ancaman Suan Yuanrou, yang lain rentan. Namun, Suan Yuanrou hanya merasakan sedikit ancaman di hati mereka. "Suan Yuanrou, kamu wanita mati." Ye Wuji berkata dengan marah, "Hari ini adalah tanggal kematianmu." Mata Cheng Qingtian benar-benar retak. "Suan Yuanrou, kamu membunuh saudara laki-lakiku yang kedua, dan aku ingin menghancurkan mayatmu, dan bunuh semua makhluk abadi yang rendah hati dan rendah di dalam. Cepat dan bunuh." Suan Yuanrou mencibir, dan menunjuk satu jari, menunjuk ke Ye Wuji, "Ya, saudaramu dan cucumu dibunuh olehku." "Ye Wuji, bukankah kamu ingin membunuhku? Nah, hari ini, Suan Yuanrou akan memberimu kesempatan." Armor es langit mendalam. Saat berbicara, udara dingin melonjak dari tubuh halus Suan Yuanrou, mengembun menjadi satu set baju besi berwarna darah di tubuhnya. Om, di tengah getaran keras di kehampaan, tangan kanan Suan Yuan yang lembut dan tanpa tulang berbalik, dan pedang es mendalam langit berwarna darah muncul entah dari mana. "Tan Yun, buka paritnya, ayo bunuh." Suara Suan Yuanrou jatuh, dan Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah gerbang ilusi besar muncul di atas gerbang kota. Tan Yun dengan tegas berkata, "Menurut penyebaran sebelumnya, seluruh pasukan akan menyerang, membunuh." Wow, Suan Yuanrou memegang pedang es mendalam langit, seperti seorang prajurit merah, melayang ke udara, bergegas keluar dari formasi pertahanan besar terlebih dahulu, dan membunuh Ye Wuji. Dia muncul di atas Ye Wuji seperti kilat. "Bagus datang." Ye Wuji membalik tangan kanannya, memegang pedang panjang Tao tingkat tinggi dengan atribut waktu. Kekuatan Kaisar Waktu memancar keluar dari tubuhnya, kecepatannya sangat cepat sehingga dia melayang ke langit dan membunuh Suan Yuanrou. Dalam sekejap, mereka bertarung sengit dengan Suan Yuanrou. "Kakak Ye, Suan Yuanrou membunuh saudara keduaku, dan aku juga akan membantumu." Cheng Qingtian mengaum panjang, dan tiba-tiba, pusaran angin kekuatan Kaisar tiba-tiba mengembun dari seluruh tubuhnya. Berduri, zizizi. Di antara mulut Cheng Qingtian, guntur dan kilat yang cerah melonjak dari mulutnya dan berubah menjadi busur Tao tingkat tinggi dengan atribut guntur di tangannya. Ketika Cheng Qingtian bergegas ke langit, dia berteriak dari bawahnya dengan teriakan tajam, "Pif Cheng tua, lawanmu adalah aku." Itu adalah Tan Yun yang memegang pedang Excalibur Hongmeng, dari dalam formasi pertahanan yang hebat, bergegas ke langit dengan kecepatan kilat. "Kamu adalah semut dari urutan ke-11 dari alam suci Kaisar, karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, maka penguasa kota akan membunuhmu." Cheng Qingtian memegang busur panjang, membawa angin puyuh yang dahsyat, menyapu ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Duan Huangyu dari kerajaan ke-12 di luar gerbang kota melambaikan tangannya ke tentara di belakangnya, untuk sementara dengarkan perintah tuan kota ini, dan ikuti tuan kota ini ke kota. Jika kamu ingin memasuki kota, kamu harus melihat pedang di tanganku untuk menjawab atau tidak. Sen Subing meraih pedang dan terbang keluar dari formasi parit. Ketika dia membunuh Duan Huangyu, mengaum. Melalui dunia. Detik berikutnya, keratian kiler 3000 Zhang,
dan naga emas dan singa 3000 Zhang muncul entah dari mana di belakang Shen Subing, dan mengikuti Shen Subing untuk membunuh Duan Huangyu. Duan Huangyu memandang Shen Subing, kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa dewa yang bergegas ke arahnya di udara, dengan nada arogan dan menghina. Seorang gadis kecil dari alam kaisar tingkat keempat, dan dua binatang dari binatang kaisar tingkat kedua, ingin berurusan dengan penguasa kota ini. Ini benar-benar aneh, kerajaan kaisar tingkat kedua tuan kota tidak takut akan hal itu, dan apakah kamu masih akan takut akan hal itu? Karena di sini, penguasa kota akan membunuh mereka semua. Setelah itu, Duan Huangyu dengan tegas berkata tanpa menoleh, Grand Marshal, Anda memimpin seseorang untuk membunuh orang lain. Setelah itu, Duan Huangyu dipenuhi dengan kekuatan kaisar lima elemen, dan dia membunuh Shen Subing, kera iblis, naga emas dan singa, bawahan patuh. Duan Nanshan dari tahap ke-12 dari kerajaan kaisar, setelah menerima perintah, dia terbang menuju formasi perlindungan kota, dan memerintahkan, semua tentara, ikuti Jenderal Marshal. Suara Duan Nanshan berhenti tiba-tiba, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi dia melihat bayangan putih, memegang pedangnya dan membunuhnya dalam tendangan voli. Orang di sini adalah Tuoba Yingying, Emperor Realm Orde kedua, tetapi kecepatannya tidak lebih lambat dari Marshal umum ini. Duan Nanshan menangis dengan aneh. Apakah itu hanya kecepatan? Tuoba Yingying berkata dengan dingin, menderita sampai mati. Belalang sembah menghalangi mobil, itu bukan kebijaksanaanmu sendiri. Duan Nanshan membalik tangannya, sepasang kapak raksasa, keluar dari udara tipis dari tangannya, kekuatan kaisar kematian hitam dimuntahkan dari tubuhnya, dan dia membunuh Tuoba Yingying. Hati-hati, Bingshan. Suan Yuan Changfeng berteriak dengan mata khawatir. Jaga dirimu. Tuoba Yingying telah bertarung dengan Duan Nanshan ratusan kali di langit. Changfeng, jangan khawatir, karena Yuner meminta Yingying untuk berurusan dengan Duan Nanshan, itu berarti Yingying sangat kuat dalam melompati tantangan. Suan Yuan Haokong berbicara dengan Suan Yuan Changfeng, dan memimpin 1,4 miliar tentara abadi dengan Xianer, Tang Mengcha, Tang Xinying, Ruoxi, Yuqin, Xi, Feng Qingcheng, Del, seperti semburan humanoid hitam dan menindas, tembakan itu keluar dari formasi pertahanan yang hebat, dan membunuh 360 juta pasukan musuh. Di antara 360 juta pasukan musuh, 3 jenderal paling kuat hanyalah basis budidaya Kaisar Sein Realm. Mereka memandang Suan Yuan Haokong dan yang lainnya, dan merasakan ketakutan yang mendalam. Pada saat ini, Duan Nanshan, yang bertarung dengan sengit melawan Tuoba Yingying di langit, berkata dengan suara yang dalam, jangan takut, Marshal Jenderal ini dapat menghancurkan wanita ini paling banyak 3 napas, dan kemudian membunuh Suan Yuan Haokong dan Kaisar lainnya. Orang-orang dari alam suci Kaisar. Di lautan awan yang luas, Tuoba Yingying berpura-pura tak terkalahkan dan melarikan diri ke langit utara. Pelacur kecil, jika kamu melarikan diri di tanganku, aku tidak akan menjadi Duan Nanshan, serahkan hidupku padaku. Duan Nanshan menyeringai, dan langsung menyusul Tuoba Yingying, dan menebas punggungnya dengan kapak. Darah yang berceceran dan kapak tajam menembus punggung Tuoba Yingying. Tak tertahankan, Duan Nanshan sangat percaya diri, kapaknya sendiri telah menghancurkan hati Tuoba Yingying. Hahaha, terima nasib jiwa yang belum lahir. Duan Nanshan menyeringai dan mengeluarkan ujung kapak yang menembus punggung Tuoba Yingying. Tubuh lemah Tuoba Yingying jatuh ke dalam kehampaan. Duan Nanshan mengangkat kapaknya dan menukik ke bawah, menebas ke arah kepala Tuoba Yingying. Tidak, di bawah, mata Suan Yuan Changfeng merah, air mata mengalir di matanya, gunung es. Ketika Suan Yuan Changfeng memegang pedang dan hendak terbang menuju Tuoba Yingying, ada suara menyenangkan di benaknya yang membuatnya sangat bahagia. Aku tidak mati lagi, mengapa kamu menangis? Berapa umurmu? Tepat ketika Suan Yuan Changfeng bersemangat, Duan Nanshan muncul 10 meter di atas Tuoba Yingying. Jari dewa penghancur kekuatan supernatural klan surga. Tiba-tiba, Tuoba Yingying, yang jatuh, berubah menjadi busur aneh dari kehampaan, mengitari kekosongan, dan menjulurkan jari Gyeoqian-qian seperti kilat, tiba-tiba di dada Duan Nanshan. Kemudian, Ling Suan Yuan Changfeng, dan bahkan tentara peri yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran, terjadi kepanikan. Oh tidak, di mata semua orang yang terkejut dan bingung, Duan Nanshan mengeluarkan ratapan yang sangat tragis. Kemudian, jeritan itu berhenti tiba-tiba, 7 lubangnya berdarah, dan dia jatuh ke dalam kehampaan.
Prajurit abadi dari musuh dan kami yang menyaksikan pertempuran benar-benar ngeri. Di mata mereka, jari Tuoba Yingying sepertinya tidak memiliki kekuatan. Cukup ketuk baju besi dada Duan Nanshan, dan Duan Nanshan berdarah dari Kikiao dan mati. Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa pada saat ini, semua tulang rusuk di bawah baju besi dada Duan Nanshan telah hancur, dan hati telah hancur. Berdengung. Ketika kekosongan itu beriak, jiwa Kaisar Duan Nanshan dan 12 janin Kaisar terbang keluar dari mayat dengan ngeri. Siapa kamu? Aku jelas menghancurkan hatimu, tapi kamu baik-baik saja. Mata indah Tuoba Yingying menunjukkan arti raja, dan suara itu berkata, saya orang yang tidak berperasaan, bagaimana Anda bisa membunuh saya? Selama transmisi suara, apa yang membuat jiwa Kaisar Duan Nanshan dan janin Kaisar ketakutan adalah bahwa langit di atas punggung dan dada Tuoba Yingying kembali seperti ini. Jiwa Kaisar Duan Nanshan dan janin Kaisar tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan berteriak dengan aneh, mungkinkah kamu adalah surga legendaris? Sebelum kata, keluarga, jatuh, Tuoba Yingying melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan surgawi menyapu jiwa Kaisar Duan Nanshan dan janin Kaisar. Tiba-tiba, jiwa dan janin berubah menjadi ketiadaan dari langit. Wow, Suanyuan Changfeng melayang di depan Tuoba Yingying di udara, menggosok matanya tiba-tiba, Bingshan, saya jelas melihat Anda terluka sekarang, mengapa Anda baik-baik saja? Alis Tuoba Yingying sedikit terangkat, ini tipuan buta. Kamu salah. Setelah itu, Tuoba Yingying memegang pedang dan berubah menjadi seberkas cahaya, dan menuju ke Skyrim Timur yang bertarung melawan Duan Huangyu, Shen Subing, kera pembunuh surga, Dewa Naga Emas Singa. Dalam kehampaan, Suanyuan Changfeng mengelus kepalanya dengan bingung, mata buta. Tidak mungkin. Jelas dia hancur berkeping-keping oleh kapak. Pada saat ini, Suanyuan Haokong melihat bahwa Tuoba Yingying telah membunuh Duan Nanshan. Dia sangat energik, dan Namong Yukin dan yang lainnya membunuh 360 juta pasukan musuh yang panik. Saat membunuh, Suanyuan Haokong dengan tegas berkata, Changfeng, apa yang kamu bodohi? Bunuh musuh dengan cepat. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Oh, ayolah. Suanyuan Changfeng mengesampingkan kebingungannya, menukik ke bawah dengan pedangnya, dan memasuki pasukan musuh. Di bawah serangan semua gadis, Suanyuan Haokong, Suanyuan Changfeng, Chu Xiaosa, Tian Lao, Wei Kuan, 8 Raja, dan binatang suci Xiaobai, pasukan 360 juta akan segera dikalahkan. Membunuh. Ikuti jenderal dan bunuh semua makhluk abadi kelas tinggi ini. Dengan serangkaian teriakan yang menginspirasi, melihat ke bawah dari langit, di belakang Suanyuan Haokong, Tante Xianer, Namong Yukin, 1,4 miliar tentara, seperti gelombang raksasa hitam besar yang mengerikan, dengan cepat bergerak menuju 360 ribuan pasukan musuh ditelan. Ini adalah situasi sepihak. Di langit, Duan Huangyu, yang bertarung dengan Shen Subing, kera tua, dan lelaki besar, tampaknya menemukan pemandangan di bawah. Dengan satu pedang, dia memukul mundur Shen Subing, melepaskan kesadaran abadi dan menemukan tubuh Duan Nanshan. Keponakan laki-laki. Duan Huangyu meraung dengan mata merah, siapa yang membunuh keponakanku? Betul sekali. Duan Nanshan bukan hanya Marsekal Agung Huangji Xiancheng, tetapi juga keponakan Duan Huangyu. Duan Huangyu, aku membunuhnya. Dengan suara dingin, Tuoba Yingying menembus kekosongan, dan segera melangkah ke udara dan berdiri di samping Shen Subing. Ah! Duan Huangyu meraung seperti guntur, aku akan membunuhmu dan membunuh kalian semua. Menara guntur langit 5 elemen. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar dari atas kepala Duan Huangyu, berubah menjadi menara besar dengan ketinggian 10.000 kaki dan 36 lantai. Ledakan. Ketika langit runtuh dalam radius 1 juta sen, di puncak menara guntur langit 5 elemen, seekor naga emas yang diubah oleh kekuatan Kaisar Emas bergegas keluar. Segera setelah itu, naga raksasa kekuatan Kaisar Kayu, naga raksasa kekuatan Kaisar Air, naga raksasa kekuatan Kaisar Api, dan naga tanah coklat dari kekuatan Kaisar bergegas keluar dari menara satu demi satu, mengelilingi The Five Elements Sky Thunder menara, berputar sangat cepat. Ledakan. Tiba-tiba, menara guntur langit 5 elemen, semua langit hitam bergemuruh seperti ular piton raksasa, muncul, dan dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam 5 naga yang diubah oleh kekuatan Kaisar 5 elemen. Bunuh tuan kota ini. Dengan deru Duan Huangyu, 5 naga setinggi 30.000 meter berubah dari kekuatan 5 Kaisar, dengan suara guntur bergulir, menabrak langit, dan menuju ke Shen Subing,
Tuoba Yingying, kera iblis pembunuh surga, Dewa Naga Emas Singa, pemboman yang ganas pergi. Dua naga menyerang Sen Subing, yang diyakini Duan Huangyu sebagai yang terkuat. Oleh karena itu, Sen Subing, Tuoba Yingying, kera pembunuh surga, naga emas dan singa, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka dan melawan. Meskipun dua betina dan dua binatang semua menolak serangan itu, dua perempuan dan dua binatang, menyemprotkan darah dari mulut mereka, semuanya terpesona. Di sisi lain, Suan Yuanrou bertarung sengit dengan Ye Wuji Orde kedua dari Kaisar Realem di atas lapisan awan dan laut yang jauh. Ye Wuji, yang merupakan kualifikasi atribut waktu, lebih cepat dari Suan Yuanrou. Sekarang Sky Profound Ice Armor berwarna darah di tubuh Suan Yuanrou sangat tergores oleh Ye Wuji. Seluruh armor Profound Sky sepertinya pecah kapan saja. Pelacur, aku harus mengakui bahwa kekuatan tantangan lompatan katakmu benar-benar mengejutkanku. Jika kamu diberi beberapa tahun lagi, begitu kamu dipromosikan ke ranah Kaisar ke-10, aku khawatir aku bukan lawanmu. Tapi sayang sekali, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk tumbuh. Ye Wuji menyeringai dan berkata, hari ini kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki jalan ke langit dan tidak kemana-mana. Hancurkan aku. Waktu membelah pedang langit, satu pedang membelah satu hari, 9 pedang membelah 9 hari. Pada saat ini, karena kecepatan Ye Wuji terlalu cepat, sepertinya dia 9 saat, muncul di sekitar Suan Yuanrou, dan mengayunkan 9 pedang dengan sangat cepat. Wow, ketika Profound Sky Ice Armor di tubuh Suan Yuanrou hancur dan jatuh ke dalam kehampaan, 9 pedang dan pedang Ye Wuji melonjak darah, memotong 9 luka mengejutkan di bagian depan dan belakang Suan Yuanrou. Engah, Suan Yuanrou mengeluarkan seteguk darah. Dia memegang pedang es mendalam langit, gemetar, Ye Wuji, kamu tahu apa yang dikatakan saudaramu Ye Wumen sebelum dia dibunuh olehku? Hahaha, kamu sama seperti kamu, mengatakan hal yang sama, biarkan aku Suan Yuanrou pergi ke langit dan tidak punya cara untuk pergi, tapi aku terbunuh. Lalu aku membunuh cucumu lagi. Kata-kata Suan Yuanrou benar-benar membuat marah Ye Wuji. Sial, sialan. Ye Wuji meraung, aku berubah pikiran. Aku ingin menangkapmu hidup-hidup dan kemudian menghancurkanmu. Aku ingin mengubahmu menjadi mainan selangkanganku sampai aku menyiksamu sampai mati. Ye Wuji dengan tegas berkata, kandang waktu, penjarakan semua jiwa. Ye Wuji memegang pedang di tangan kanannya, dan dengan tangan kiri dari dadanya, dia mencubit formula ajaib. Tiba-tiba, kekuatan Kaisar Waktu keluar dari tubuhnya dan menelan Suan Yuanrou. Tiba-tiba, Suan Yuanrou merasakan kekuatan mengikat. Yang tak tertandingi, seperti gunung tak terlihat, meremas ke arahnya dari segala arah. Di bawah kurungan waktu, darah di tubuh Suan Yuanrou menyembur keluar dari lukanya. Seekor burung bayangan melintas di mata lembut Suan Yuan, dan segera berubah menjadi penampilan tak berdaya menunggu untuk mati. Kemudian, Suan Yuanrou memegang pedang di lehernya, sepasang murid safirnya menatap Ye Wuji, yang panjangnya ribuan kaki, dan berkata, saya katakan, bahkan jika saya mati, saya akan bunuh diri, dan saya tidak akan pernah mengotori kamu. Kesempatanku, tidak memberimu kesempatan untuk membunuhku. Mendengar itu, Ye Wuji memegang pedang dan terbang menuju Suan Yuanrou dengan senyum menyeringai, aku ingin membunuhmu dalam mimpi, aku akan memotong tanganmu sekarang. Lalu si cantik yang kehilangan kedua lengannya, aku juga menyukainya. Ketika Ye Wuji hanya berjarak 1000 kaki dari Suan Yuanrou berteriak dalam hatinya, Dewa Ras Roh, Dewa Langit berubah menjadi ribuan pedang, mendukung dan menghancurkan para dewa. Tiba-tiba, murid safir Suan Yuanrou menjadi sedalam laut dan tak terduga seperti sumur kuno. Dalam sekejap, aura yang membuat Ye Wuji gemetar dan ketakutan terpancar dari murid Suan Yuanrou. Di bawah napas itu, sangkar waktu yang memenjarakan Suan Yuanrou tiba-tiba pecah. Teknik murid yang bagus. Ye Wuji tenggelam dalam hatinya, berseru. Namun, keterkejutan Ye Wuji lebih dari itu. Tiba-tiba, serangkaian panah murid Sky Profound bersinar dengan cahaya merah dengan warna biru melesat keluar dari murid Suan Yuanrou. Setiap panah murid Suan tampaknya mengandung kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Ada total 10.000 anak panah Suan sepanjang 3 kaki yang meledak ke dalam kehampaan dan berkumpul menjadi gelombang panah. Dengan kehampaan yang runtuh, Cao Ye Wuji menelan ludah. Kecepatannya sangat cepat sehingga Ye Wuji tidak punya kesempatan untuk menghindar.
Aku adalah kekuatan tingkat 2 dari Kaisar Realem, dan aku sama sekali tidak takut dengan teknik menghancurkan muridmu. Ye Wuji memberikan raungan dorongan diri, dan pergelangan tangannya menebas dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, cahaya pedang 100 zang membentuk tirai pedang, menutupinya dengan erat. Dang dang dang. Di tengah percikan-percikan api, yang membuat Ye Wuji sangat ketakutan adalah meskipun layar pedangnya telah menghancurkan lebih dari 90% anak panah murid Sky Profound, itu telah menjadi penuh lubang dan berubah menjadi tak terlihat. Pada saat ini, 1000 anak panah Sky Profound yang tersisa diubah menjadi 5 untai di bawah kendali Suan Yuanrou. Menuju wajah Ye Wuji. 4 helai lainnya menuju Ye Wuji, dengan kedua siku dan lutut melaju kencang. Ye Wuji berseru dan menghindar, dia mengangkat cahaya pedang kekuatan Kaisar Waktu, mencoba menghancurkan panah murid langit beruntai 5. Ledakan. Wow, tetapi ketika pedang panjang senjata Dao bermutu tinggi, baru saja menebas awan Profound Ayat Arrow, pedang itu tidak dapat menahan kekuatan Profound Ayat Arrow, dan itu hancur berantakan. Tepat ketika Suan Yuanrou berpikir bahwa Ye Wuji pasti akan mati, tirai cahaya hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Wuji. Segera, satu set baju besi hitam legam menutupi seluruh tubuhnya, dan helm itu juga menutupi seluruh kepalanya. Suan Yuanrou, kamu tidak bisa membunuhku. Ye Wuji tertawa marah dan tiba-tiba berhenti, dan kemudian berteriak serak, ah! Ada apa? Armorku adalah senjata pamungkas pertahanan yang membutuhkan waktu 30.000 tahun untuk dibuat. Itu dihancurkan olehmu. Bum 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 bum. Dengan 5 suara keras, panah murid Sky Profound pertama Suan Yuanrou menghancurkan helm Ye Wuji. Tiba-tiba, hidung Ye Wuji runtuh, kulit kepalanya pecah, dan wajahnya berubah tanpa bisa dikenali. Penampilannya yang berdarah membuat orang merasa kulit kepalanya mati rasa. Pada saat yang sama, ketika baju besi di tubuhnya terkoyak, darahnya ternoda, dan lengan kiri dan lutut kanannya tiba-tiba pecah berkeping-keping. Ah! Dalam teriakan itu, Ye Wuji, yang kehilangan tangan dan kakinya, lolos dari 2 panah murid Sky Profound yang tersisa, menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya terkejut. Suan Yuanrou, yang sudah terluka parah, merasakan pusing di benaknya saat dia melemparkan Spirit Rache Divine Pupil. Suan Yuanrou menggigit lidahnya dan menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Saat tubuhnya berdarah, dia memegang pedang es mendalam langit dan membunuh Ye Wuji. Om, di tengah gemetar dalam kehampaan, Ye Wuji menginjak kaki kirinya dan berdiri di udara. Dengan tangan kanannya diputar, pedang Tao kelas menengah dengan atribut waktu keluar dari tangannya. Suan Yuanrou, bahkan jika aku kehilangan kaki atau lengan, aku akan membunuhmu hari ini. Membunuh. Saat berikutnya, keduanya yang terluka parah bertarung dengan sengit di langit. Pada saat yang sama, di langit utara kota abadi Qingtian, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen dan 11 pedang ilahi luar biasa lainnya meledak menjadi susunan yang luas, dan Anda tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, ruang internal saat ini telah berkembang menjadi 1,1 juta sen. Tan Yun dan Cheng Qingtian, ranah kaisar tingkat pertama, bertarung sengit di kekosongan luas Hong Meng. Pada saat ini, Cheng Qingtian menghadapi Tan Yun dengan wajah tua yang tidak lagi memandang rendah dirinya, sebaliknya, penuh dengan kehikmatan dan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun dari tahap ke-11 dari alam suci kaisar, kekuatan tantangan lompatan katak, telah mencapai titik di mana dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tan Yun, siapa kamu? Bagaimana kekuatan tantangan lompatan katak bisa begitu kuat? Mengikuti seruan Cheng Qingtian, segera, Tan Yun menutup telinga terhadap hamparan luas Hong Meng Void dan berteriak, 5 elemen menghancurkan tinju. 5 elemen telapak Tusen. Segera, kekuatan besar dan cemerlang dari 5 elemen emas, kayu, air, api, bumi dan bumi melonjak keluar dari kekosongan Hong Meng. Kekuatan 5 elemen mengembun dari kehampaan untuk membentuk kepalan tangan raksasa berwarna-warni setinggi ribuan kaki. Ledakan. Tinju pemadam 5 elemen yang sebesar 1000 kaki menabrak kekosongan ribuan sen, dan tiba-tiba menabrak Cheng Qingtian. Pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen memancar lagi di Magnificent Void. Dalam angin yang mengamuk, aura mengerikan keluar dari kehampaan dan menyelimuti Cheng Qingtian. Saya melihat telapak tangan raksasa dengan aura kuat di kekosongan Hong Meng, mengikuti tinju penghancur 5 elemen, Cao Cheng Qingtian membentaknya. Kekuatan telapak tangan membuat langit runtuh. Tan Yun,
Tuan kota ini tidak percaya, itu bukan lawanmu. Cheng Qingtian berdiri di udara, memelototi Tan Yun, Kaisar hanyalah kekuatan Kaisar, Kaisar adalah kekuatan Kaisar, dan saya, Cheng Qingtian, dapat mengontrol kekuatan Kaisar, Anda juga dapat mengontrol kekuatan Kaisar. Hari ini, kota ini terutama menghancurkanmu, penjahat tak tertandingi. Kaisar Angin, bunuh tuan kota ini. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan Kaisar di tubuh Cheng Qingtian naik ke langit, berkumpul dari kehampaan menjadi pusaran yang merobek langit, dan meledak ke arah 5 elemen tinju putus asa. Ledakan, ledakan. Dengan suara keras dan memekakkan telinga, pusaran air menyapu Five Elements Fist dan runtuh. Pada saat yang sama, tinju pemadam 5 elemen, yang sebesar 1000 kaki, meledak dan menghilang. Ledakan, dan 5 elemen, Tusen Palem, dengan aura yang kuat, menembak Cheng Qingtian seperti kilat. Kaisar meruntuhkan telapak langit dan membunuh penguasa kota. Cheng Qingtian mencengkeram busur petir senjata Tao terbaik dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya mengeluarkan lintasan misterius dari dadanya, dan kemudian tiba-tiba mendorong ke langit. Merayu. Ketika angin mengamuk, telapak tangan raksasa mengembun dari kekuatan Kaisar Guntur, memancarkan aura Kaisar yang membuat jantung Tan Yun berdebar, dan percikan menghantam bumi dan telapak 5 elemen, dan membanting bersama. Bang boom. Gelombang suara yang memekakkan telinga menelan formasi pedang Hong Meng Tu. Tiba-tiba, kekosongan Hong Meng di seluruh formasi pedang ditutupi dengan jurang besar di ruang gelap. Detik berikutnya, Kaisar dengan 100 kaki meruntuhkan telapak langit, menusuk telapak tangan pembantaian 5 elemen seperti bambu yang patah. Telapak tangan Dewa Pembantai 5 elemen yang diledakkan keluar dari lubang besar dengan 5 jari dan 100 kaki. Sebelum runtuh, Kaisar Baizhang meruntuhkan telapak langit, sudah membubung ke langit, membawa kekosongan yang runtuh pada satu sisi, dan tiba-tiba berubah menjadi cakar raksasa. Kamu tidak lebih dari itu. Kota utama di kota ini menahanmu sampai mati. Bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan, dan potong omong kosong sialanmu. Setelah Tan Yun tertawa, dia berteriak dalam hatinya, angin dan guntur berjanji mematahkan langit dewa penusuk tombak-tombak. Tiba-tiba, hamparan Magnificent Void yang luas sangat ganas, dan gelombang guntur yang menyilaukan seperti naga terbang keluar dari Magnificent Void. Merayu. Dalam deru angin sekuali, embusan tenaga angin keluar dari kehampaan dan berubah menjadi hantu berkabut dari tombak raksasa. Sebanyak 9.999 bayangan tombak pencakar langit berputar-putar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan aura yang mengejutkan. Pemandangannya sangat spektakuler. Boom! Kekosongan tiba-tiba runtuh, dan 9.999 kekuatan guntur seperti naga membanjiri bayangan setiap tombak pencakar langit seperti kilat. Tiba-tiba, bayangan tombak yang awalnya halus menjadi seperti substansi, seperti tombak raksasa 9.999 yang melayang di sekitar Tan Yun. Tan Yun, selain kekuatan 5 elemen, kamu juga memiliki kualifikasi atribut angin dan guntur, ini, bagaimana mungkin? Mata Cheng Qingtian terkejut, dan ada badai di hatinya. Apa yang membuatnya semakin ketakutan belum datang. Istirahat untuk Lao Su. Mengikuti teriakan keras Tan Yun, tiba-tiba, dengan satu tembakan tombak raksasa-raksasa, Kaisar Bentian Palem milik Cheng Qingtian berhasil distabilkan. Segera, semua tombak raksasa-raksasa, seperti badai dahsyat, turun ke arah Cheng Qingtian. Tan Yun, jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Cheng Qingtianang menyaksikan tombak raksasa besar yang meledak ke langit. Dia memegang busur petir yang mematikan di tangan kanannya, dan kekuatan guntur Kaisar di telapak tangannya dengan panik mengalir ke busur petir. Pengorbanan. Cheng Qingtian mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba, busur petir yang mematikan naik ke udara dari tangan kanannya. Dari langit di atas kepalanya, itu meroket hingga 1000 kaki. Tangan kosong Cheng Qing di langit menopang langit, dan kekuatan Kaisar di telapak tangan kirinya mengalir ke busur petir yang mematikan. Dan kekuatan guntur Kaisar di tangan kanannya juga mengalir ke busur petir yang mematikan. Kaisar membunuh petirnya, 3 panah dikirim. Hentikan jiwa dengan 1 panah. 2 anak panah menyambar bayi itu. 3 anak panah menyambar tubuh itu. Cheng Qingtian tampak serius dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, busur guntur yang mematikan meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, adegan yang mengejutkan hati Tan Yun terjadi. Su Ho
Tetapi melihat raksasa setinggi 10 kaki, berisi kekuatan angin dan kaisar guntur, meledak tanpa henti. Bum 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 bum. Dalam semburan suara cepat dan keras, panah terbang yang tampaknya tak berujung itu, di bawah restu kaisar angin, meningkat dalam kecepatan, dan secara akurat menembakkan 9.999 tombak raksasa. Itu benar, semuanya ditembak. Ini sangat kuat. Pupil mata Tan Yun tiba-tiba menyusut. Segera, panah terbang tak berujung setinggi 10 kaki, setelah menembakkan semua tombak raksasa-raksasa, berubah menjadi 3 panah raksasa sepanjang 3.000 kaki di kehampaan, dan menembakkannya ke Tan Yun lagi. Napas panah raksasa pertama membuat jiwa suci Kaisar Hongmeng di kedalaman pikiran Tan Yun bergetar. Panah raksasa kedua terpancar, membuat 11 janin suci Kaisar Hongmeng di kolam Tan Yunling panik. Dan embusan anak panah raksasa ketiga membuat Tan Yun merasakan kulit di sekujur tubuhnya, seolah tercabik-cabik. Dalam sekejap, Tan Yun tersapu oleh kekuatan panah raksasa ketiga, dan kulit di dahinya tiba-tiba pecah. Hampir bersamaan, kulit Tan Yun retak di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya. Darah mengalir keluar dari kulit, dan Tan Yun berlumuran darah yang sangat menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa jika Tan Yun terkena 3 anak panah, dia pasti akan mati. Sudah waktunya, semua cara tersedia. Jika Anda bisa mengalahkannya, Anda akan bertarung. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda akan melarikan diri. Pada saat mengambil keputusan, Tan Yun menggunakan kekuatan sihir penyerang terbesar ketiga dari arai Hongmeng Tu Excalibur, pedang penghancur ruang dan waktu, menghancurkan surga. Tiba-tiba, Hongmeng Void, disertai dengan suara gelombang badai, menyapu, seperti ombak langit, dan semburan waktu seperti air terjun langit, keluar dari Hongmeng Void di atas kepala Tan Yun. Aliran waktu dan gelombang ruang dengan cepat bergabung menjadi pedang ruang dan waktu yang bertahan selamanya. Bila ilahi waktu dan ruang transparan secara keseluruhan, namun menyerupai substansi, dengan kekuatan waktu dan ruang yang kuat dan kejam di dalamnya. Tan Yun, siapa kamu? Cheng Qingtian benar-benar terkejut dengan kualifikasi Tan Yun. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun tidak hanya bisa mengendalikan kekuatan 5 elemen, kekuatan angin dan guntur, tetapi juga kekuatan ruang dan waktu. Siapa? Aku kakekmu. Tan Yun mencibir, pedang penghancur ruang waktu 10.000 zang, menabrak kehampaan, dan bertabrakan dengan panah raksasa 3.000 meter pertama. Bang! Dengan suara badai energi, seperti nebula yang meledak, panah raksasa pertama tiba-tiba hancur. Ledakan. Ketika ledakan keras kedua terdengar, pisau ajaib pemadam waktu dan ruang, dan panah raksasa kedua, meledak bersama. Pada saat ini, panah raksasa ketiga muncul 2.000 kaki di depan Tan Yun, dan itu sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa lagi menghindarinya. Tan Yun, pikirkan tentang membunuhmu penjahat yang mempesona ini hari ini, penguasa kota ini sangat bersemangat. Tawa Cheng Qingtian tiba-tiba terputus, dan segera, matanya melebar, dan matanya yang berlumpur mengungkapkan warna yang sangat menakutkan. Dalam pandangannya, dia melihat tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 800 kaki, dengan guntur emas dan kilat di tubuhnya, seperti ular sanca emas melingkar. Rumput. Cheng Qingtianang memandang Tan Yun yang tampak seperti dewa guntur emas, dan benar-benar terkejut. Tan Yun, kamu jelas bukan orang biasa, atau kamu telah mendapatkan warisan kekuatan besar. Kalau tidak, bahkan jika kamu seorang yang abadi, tubuhmu tidak akan naik sebanyak kamu. Tan Yun, selama kamu menyerahkan teknik kultivasi dan teknik latihan fisikmu, penguasa kota dapat menyelamatkanmu untuk tidak mati, bagaimana? Tan Yun berteriak, aku akan memberimu Malgobi. Hancurkan aku. Tubuh Tan Yun menunjukkan kekuatan guntur seperti ular piton emas, dan dengan cepat melingkar di lengan kanannya. Tan Yun mengangkat kepalan tangan kirinya yang besar dan menembakkan petir yang mengancam jiwa kaisar ketiga. Ledakan. Kaca. Kaca. Ketika tinju Tan Yun dan panah petir yang mengancam jiwa kaisar menghantam bersama, suara keras seperti tabrakan logam meletus. Dalam suara keras, retak tulang bisa terdengar samar-samar. Tapi melihat Thunderbolt kaisar ketiga yang mengancam jiwa, itu hancur berkeping-keping di bawah pukulan penuh Tan Yun. Dan Tan Yun juga membayar harga yang menyakitkan, dan seluruh kepalan tangan kirinya meledak dalam kabut darah. Sebuah dampak tirani mengalir ke lengan kiri Tan Yun sepanjang 200 kaki, dan daging dan darah lengan kirinya pecah berkeping-keping, hanya menyisakan tulang dalam yang kehilangan tangan kirinya. Hampir tidak ada daging dan darah di seluruh lengan kiri.
Tubuh Tan Yun yang seperti gunung terlempar ke udara sejauh puluhan ribu kaki akibat benturan. Kemudian, dia membalik ke udara dan berteriak, langkah Dewa Hongmeng. Satu langkah melintasi 60.000 kekosongan, Tan Yun muncul di Cheng Qingtian. Di langit, dengan lambaian tangan kanannya, pedang Excalibur Hongmeng, melonjak hingga 660 zang, menebas ke arah busur petir yang mematikan.